Shalom, harapan kami bahwa Ibu Bapak dan Saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami mengajak kita untuk menyiapkan hati kita, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat, renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraya Jemaat di Balikpapan, edisi Jumat 12 Maret tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, untuk waktu yang Engkau karuniakan kepada kami malam ini, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan beserta dengan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara, bacaan kita malam ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai ayat 19. Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Rumahku adalah rumah doa. Dalam kehidupan kita seringkali melakukan atau menyaksikan
orang mengubah fungsi sesuatu. Sebagai contoh, perabotan-perabotan rumah tangga di setiap rumah tangga kita, tentu semua dibuat dengan berbagai maksud dan tujuan untuk membantu manusia. Namun dengan kreativitas, dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, manusia bisa mengubah fungsi dari perabotan-perabotan itu menjadi sesuatu yang baru lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan mengubah fungsi sesuatu juga pernah dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus. Namun bukan alat atau perabot rumah tangga yang mereka ubah fungsinya, tetapi yang mereka ubah fungsinya adalah bait Allah. Bait Allah merupakan tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, mendengarkan Taurat Tuhan, dan menerima pengajaran dari para imam. Tetapi sayangnya, bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang kudus, karena orang-orang telah menjadikan halaman bait Allah itu sebagai tempat berjualan. Hal inilah, saudara, yang menyebabkan mengapa Yesus mengusir mereka. Para imam yang bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan bait Allah justru membiarkan semua itu. Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tetapi telah menjadi sarang penyamun, ayat yang ke-17 bacaan kita. Apa yang dilakukan oleh imam-imam dan orang-orang Yerusalem adalah tindakan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tindakan Yesus mengusir mereka supaya mereka mengerti apa arti dan tujuan dari bait Allah. Yesus hendak menekankan dan mengajarkan bahwa bait Allah adalah tempat yang kudus, serta penyelenggaraan ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesucian dan menjaga kekudusannya. Saudara, menjaga kekudusan hidup sangatlah penting. Kita terbatas, tetapi kita juga dituntut untuk memiliki hidup yang kudus di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena itu, jadikanlah rumah Tuhan sebagai tempat untuk menghayati kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita dan memperlengkapi kita setiap kali kita berkunjung ke rumah Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadikan rumah Tuhan itu sebagai rumah doa, tempat yang kudus bagi Tuhan. Amin. Berdiam
Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya termaterai dalam hati kami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan juga memberikan kepada kami keteguhan iman, menyaksikan kemurahan dan berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menjawab itu dengan ungkapan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Dan bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan malam ini, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan memampukan kami semua, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, pengiring nyanyian, kantoria, juga tim multimedia. Kiranya pelayanan kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ada syukur sukacita yang boleh kami nikmati bersama dengan saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang boleh merasakan kebaikan Tuhan, khususnya melalui hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Bersama Bapak Martin Rande, Alessandro Benaya Pinem, Eldad Adel Mark Patang, Matthew Marco Eben, Ibu Mansi Tanggulungan, dan Ibu Nur Hasanah yang hari ini berulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu. Harapan kami bahwa hidup mereka dalam sepanjang tahun-tahun ke depan akan senantiasa juga dalam perlindungan kasih Tuhan. Demikian sukacita yang boleh kami nikmati bersama dengan keluarga Bapak Asimator dan Ibu Serli Pasorong, Bapak Sukamto dan Ibu Dorce Damala yang hari ini berulang tahun pernikahan. Terima kasih, sekian tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan rumah tangga mereka, dan tentu harapan kami di tahun-tahun ke depan pun rumah tangga mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka hidup dalam cinta kasih, mereka hidup dalam kebahagiaan, dan boleh melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam berbagai rupa yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berdoa, kiranya dalam kehidupan mereka di masa mendatang, Tuhan juga lah yang akan senantiasa menolong menyertai mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam tugas pekerjaan, juga bersama dengan anak-anak yang karuniakan kepada mereka, dalam pertumbuhan, dalam perjuangan, merancang masa depan melalui studi yang mereka lalui, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam menekuni pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah jemaat-Mu bersama dengan anak-anak mereka. Juga berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul oleh karena duka cita, oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hibur, kuatkanlah mereka menghadapi pergumulan duka cita itu. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entah mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, bahkan di mana saja mereka berada, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kiranya perawatan yang mereka sementara terima menjadi saluran kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan karuniakan selalu kesehatan, umur panjang, sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Kami mendoakan majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus organisasi intragerejawi, bersama dengan semua kepanitiaan atau tim kerja, Bapak dan Ibu Pendeta. Tuhan berkati, berlengkapi senantiasa dengan keteguhan iman. Mereka terus setia dalam memberitakan kabar baik demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga kami terus mendoakan mereka yang terpisah dengan keluarga, terpisah dengan suami atau istri, terpisah dengan anak-anak, terpisah dengan orang tua, oleh karena tugas kerja, oleh karena menuntut ilmu, di mana saja mereka berada. Oh Tuhan, berkatilah mereka, lindungi dan sertai mereka, berpisah satu dengan yang lain, namun dalam doa-doa mereka senantiasa dipersekutukan. Bapa di surga, lewat doa ini kami terus mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, mendoakan kota kami tercinta Balikpapan, mendoakan pemerintah kami. Tuhan karuniakan hikmat
memerintah dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah ini, di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkatilah. Dan sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kami, sehingga malam hari ini kami boleh beristirahat. Besok pagi Tuhan mempertemukan kami dengan hari yang baru, dengan kehidupan untuk melanjutkan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Karena kami datang kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Kita bersyukur malam ini ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Kiranya melalui ibadah kita malam ini, iman kita semakin diteguhkan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih untuk bersama-samaan kita. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa dalam edisi rehat selanjutnya. Shalom.